friends, welcome back to IPOD, Industrial Podcast. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas lagi seputar dunia kewirausahaan ya. Nah, apa sih tema kita kali ini gitu? Tema kita kali ini itu adalah balance, yaitu bisnis, akademik, dan langkah-langkah untuk efektivitas. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, izinkan aku buat kenalin diri terlebih dahulu. Sebelumnya, kenalin nama aku Sabrina Wulandari, aku dari Industri Angkatan 23. Nah, di sini tentu saja aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin oleh bintang tamu yang super keren nih dari Fakultas Teknik, yaitu Kak Naufal. Boleh Kak memperkenalkan diri ke teman-teman semua? Oke, perkenalkan aku Naufal. Di sini aku selaku CEO dari Sudirman Engineering Entrepreneurship Organization. Oke, jadi aku izin bacain CV dari Kak Naufal dulu ya Kak. Nah, jadi nama lengkap dari Kak Naufal sendiri itu adalah Kak Muhammad Naufal Imano. Nah, saat ini itu menjabat sebagai CEO ya Kak dari SIIO atau UKMK gitu di Universitas Jenderal Sudirman gitu ya Kak. Nah, apa sih UKM SIIO ini sendiri? Itu sebuah organisasi dari mahasiswa yang berfokus pada bisnis dengan merek dagang Brother-Yan. Betul, Kak? Oke, jadi buat pendidikan dari Kak Naufal sendiri itu dari SMA Negeri 8 Tangerang, terus berkuliah di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Teknik Industri. Nah, buat apa sih organisasi yang udah diikutin sama Kak Naufal sendiri, itu ada UKM dari Sudirman Engineering Entrepreneurship Organization sebagai CEO. Kemudian ada tahun sebelumnya itu Kak Naufal juga ikut di UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik sebagai dari divisi Human Research ya Kak. Oke. Buat skill dan achievement apa aja sih yang udah Kak Naufal ini raih gitu. Jadi Kak Naufal ini ikut di program mahasiswa wirausaha atau PMW di 2024 dan juga dapat pendanaan ya Kak. Terus ya, dari program kewirausahaan Fakultas Teknik Unsud juga itu juga dapat pendanaan. Terus sama dari ini program kewirausahaan Fakultas Teknik Unsud tahun 2023 ya Kak. Oke. Mungkin itu aja CV dari Kak Naufal ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut aja nih Kak ke wawancaranya gitu. Boleh. Nah, dari Kak Naufal sendiri nih Kak, akhir-akhir ini tuh kesibukannya apa gitu Kak? Boleh nggak diceritain ke aku dan teman-teman semua gitu Kak? Oke, untuk kesibukan yang pertama pasti ada akademik. Kita itu lagi sibuk-sibuknya. Oh iya. Dan mungkin juga sambil ini juga dari UKM sendiri. Iya. Kita pasti juga sibuk juga. Iya. Dari SEO aja. Oke. Apalagi sekarang tuh semester 5 ya Kak? Itu berarti lagi hektik banget gitu ya Kak? Nggak terlalu juga sih. Balance gitu ya Kak berarti sekarang. Oke. Jadi tuh gini Kak Naufal itu kan CEO dari SIIO ya. Nah, awal mula Kak Naufal itu ikut SIIO sendiri tuh gimana sih Kak? Terus apa aja nih keterampilan yang kira-kira Kak Naufal tuh udah dapet gitu dari SIIO itu sendiri? Oke, mungkin ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa Kak, aman. Pertama itu awal mulai itu aku tahun lalu itu aku daftar sebagai staff HR. Oh iya. Di situ itu sebelumnya aku emang sama sekali nggak ada pengalaman organisasi atau apa gitu sebelumnya waktu di SMA. Jadi pertama kali tahu organisasi dan tahu gimana organisasi itu berjalan itu pertama dari SEO itu. Oh, oke Kak. Jadi mungkin di SEO aku pas jadi HR itu aku pertama kali coba pegang program kerja juga. Baru tahu rasanya gimana, cara ngelola orang-orangnya itu gimana. Mulai belajar juga dari manajemen waktunya untuk ngatur-ngaturnya semuanya. Dan dari SEO, dari HR itu juga aku juga tahu juga dari permasalahan yang ada di organisasi itu. Jadi kalau dari HR itu kita tahu misal ada staff tertentu yang lagi ada masalah gitu, dari HR itu tahu. Dan kita juga bisa tahu juga cara pimpinan-pimpinan kita itu yang gimana sih cara nyelesain dari masalah-masalah itu. Dan dari situ itu aku jadi penasaran gitu. Aku tanya-tanya sama CEO sebelumnya. Aku malah sampai ngatur
waktu juga untuk bisa ketemu langsung untuk nanya-nanya gitu. Oh iya, sama CEO yang sebelumnya itu berarti ya Kak? Iya, di sini tuh aku mulai tanya gimana sih rasanya jadi CEO gitu kan. Iya iya. Gimana cara jadi CEO yang baik itu gimana? Apa aja sih masalah-masalah yang misal solusinya itu yang baik itu gimana? Terus tentang apa aja yang mungkin bisa jadi ke depannya itu lebih baik lagi itu di organisasi itu kayak gimana? Gimana? Oke. Nah dari situ aku lanjut ke Iniamushan. Nah Iya di iya. Mushan itu kan biasanya untuk netapin Iya, CEO-nya. iya CEO-nya Kak. Nah di situ aku diajuin untuk jadi CEO dan di situ juga aku langsung berani untuk bersedia. Bersedia ambil kesempatannya gitu ya Kak. Setelah itu juga apa ya lanjut ke pemilihan dari calon-calon yang CEO itu dan alhamdulillah aku yang terpilih. Oke ya Kak. Terus tadi ini Kak, buat keterampilan apa aja sih yang udah Kak Naufal sendiri raih gitu, misalnya kayak dapetin dari SEO gitu selama Kak Naufal udah 2 periode ini ya berarti Kak, gitu Kak. Oke, mungkin kalau keterampilan sendiri sih apa ya? Kalau awal-awal itu kan aku emang sama sekali nggak ada apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa tentang kewirausahaan Iya khususnya. iya. Jadi dari situ sendiri aku jadi mulai lebih kenal tentang kewirausahaan, jadi tahu gimana alur kalau misal kita mau produksi, mau masarin, mau antara ke customernya juga gimana, jadi lebih tahu itu. Oke Kak. Dan dari situ juga aku jadi bisa dapat juga kesempatan-kesempatan untuk dapat pendanaan yang tadi juga. Oke Kak. Terus kalau misalnya skill-skill lain gitu Kak, kayak public speaking gitu-gitu juga ada dapet juga ya Kak? Iya, ya pastinya itu sejalan. Karena mau nggak mau juga pasti bakal belajar juga untuk keterampilan-keterampilan itu, public speaking, Oke. ngelola orang-orangnya. Iya Gitu. Kak. Oke. Nah, tadi kan udah bahas ya Kak, kalau misal Kak Naufal ini organisasi pertama itu SEO. Nah, apa sih, kenapa sih Kak Naufal milih SEO gitu dibandingkan UKM yang lain? Padahal kan banyak kan nih UKM yang lain. Terus kenapa Kak Naufal tuh tertariknya ke SEO gitu? Oke, mungkin sebelumnya itu aku sempat nyari tahu itu. Yang pertama kan ada yang di Esri itu Oh kita iya. tahu gitu cara apa UKM-UKM yang ada di teknik di universitas dulu. Iya. Nah, itu aku semuanya nyari tahu gitu. Kira-kira aku cocok apa sih? Minat aku di mana gitu. Iya. Dan setelah tahu itu aku emang minat ke SEO ini. Oh, oke. Dan karena alasan lainnya juga aku nyari teman-teman yang emang punya tujuan yang sama sama kayak aku, jadi dari lingkungan pun aku nyari yang mendukung untuk aku belajar tentang kewirausahaan. Oke, berarti Kak Naufal tuh udah tertarik gitu ya tentang berwirausaha gitu tuh udah dari awal gitu ya Kak. Makanya habis itu memutuskan masuk ke SEO gitu. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan Kak Naufal ini udah jadi CEO ya di SEO sendiri. Nah, gimana sih caranya dari Kak Naufal sendiri tuh mengatur, kan pasti di situ banyak staff juga ya Kak. Nah, gimana sih cara Kakak buat ngatur staff-staffnya buat mencapai target yang diinginkan gitu Kak? Oke. Mungkin kalau dari struktur itu sendiri kan pertama dari CEO, terus di bawahnya ada shift gitu, terus ada manajer. Iya, iya Nah, betul. di situ baru ke staff. Iya. Nah, jadi mungkin kalau dari aku itu lebih percayain dari manajer-manajernya untuk ke staff-staffnya gitu. Oke. Jadi kalau aku lebih pendekatan ke manajernya gitu. Jadi mungkin kalau di awal-awal itu gimana caranya supaya dari manajer-manajernya itu pun bisa semangat gitu. Mungkin awal-awal itu aku sempat kayak misal ketemuin dari manajer-manajer yang sekarang itu ke manajer-manajer yang lama juga. Mungkin itu bisa apa yang ngeboost semangatnya juga gitu. Oke. Karena kalau misal dari manajer itu semangat itu biasanya ke bawah ke staffnya jadi semangat Iya. juga. Tapi kalau misal manajernya ya yang kurang juga itu pasti bakal juga ke staffnya, biasanya bakal ke bawah gitu. Oke, berarti koordinasi internal gitu ya kayak yang Iya. terpenting gitu. Nah, tadi kan bicara kalau misalnya ada staff yang kurang gitu misal manajernya. Nah, gimana sih cara dari Kak Naufal sendiri misalnya nih ada manajer atau mungkin staffnya nih yang misal kurang pekerjaannya itu kurang di luar ekspektasi Kakak gitu misalnya. Terus misalnya kayak bermalas-malasan gitu-gitu gitu Kak Naufal gimana sih cara mengatasinya gitu Kak? Oke, mungkin kalau contoh kasusnya ada staff yang males-malesan gitu ya. Iya, betul Kak. Itu kalau dari aku balik lagi ke
gimana cara dari pendekatan manajer dulu itu cari tahu dulu akar masalahnya itu di mana. Ya. Nah biasanya itu pasti ada penyebabnya lah. Kenapa bisa jadi malas-malasan kayak gitu. Iya. Setelah itu baru mungkin kalau misal dari staffnya itu sendiri yang nggak mau bilang ke manajer sendiri itu biasanya dari teman-teman dekatnya gitu. Iya, Biasanya iya. teman-teman dekatnya yang emang tahu, jadi teman curhatnya, jadi tahu gitu emang Iya. apa sih yang masalah yang lagi dihadapin sama dia mungkin. Oke. Setelah tahu itu biasanya dari kita itu cari solusi juga bareng-bareng gimana supaya staff itu balik lagi gitu, nggak males-malesan lagi. Mungkin contohnya itu misal ada staff males-malesan karena ngerasa udah nggak seru gitu. Iya, iya. Nah itu biasanya mungkin kita bisa nggak terusan kayak kegiatan yang formal gitu, tapi coba kita ajak main-main gitu, supaya lebih balik lagi semangatnya. Oke, ya Kak. Nah, tadi kan udah tentang seputar SEO gitu ya Kak. Nah, kalau ngomong-ngomong sendiri, kita kan di sini sebagai anak teknik gitu kayak Kak. Apalagi anak teknik itu tergolongnya tuh tugasnya banyak laprag gitu-gitu. Nah, gimana sih cara Kak Naufal sendiri sebagai mungkin sekarang udah semester 5, udah banyak kesibukan, mungkin nanti ada tugas-tugas yang lain juga gitu. Gimana sih cara Kakak buat bagi waktu nih antara SEO dan juga akademik Kakak gitu Kak? Oke, mungkin ini manajemen waktunya ya. Betul Kak. Kalau dari aku sendiri itu pertama itu ngelis semua kegiatan-kegiatan yang bakal aku jalanin ke depannya. Misal dari besok, minggu depan, sampai bulan-bulan depan juga, yang emang udah ada tanggal-tanggal pastinya gitu. Jadi udah kelis semua. Terus misal ada kegiatan besok itu aku urutin lagi prioritasnya itu. Jadi dari situ misal ngerjain tugas itu yang jadi prioritas itu bakal aku diutamain untuk ngerjain duluan. Dan setelah itu bakal aku kelompokin pasti tadi yang prioritas-prioritas itu dan bakal dikerjain duluan. Dan jangan lupa juga harus ada waktu untuk kita istirahat gitu. Jadi di sela-sela itu harus ada istirahat. Karena kalau misal kita terus-terusan ngerjain pasti bakal jadi nggak produktif sih. Oke, berarti itu nanti lebih baliknya ke skala prioritas gitu ya Kak? Oke, nah tadi kan di SEO tuh ada jual produk gitu ya Kak. Nah gimana sih cara Kak Naufal buat ngembangin produk-produk yang ada di SEO sendiri gitu Kak? Oke, kalau dari SEO itu sendiri untuk pengembangan atau mungkin bikin produk barunya gitu ya? Iya. Itu pertama itu dari SEO itu ada operasional, marketing, production, sama sales. Iya Kak. Nah jadi di awal-awal itu kita cari datanya, kita dapetin datanya itu dari sales, karena sales kan yang tugasnya untuk ke customer langsung gitu. Iya, yang interaksi langsung gitu ya Kak sama customer. Jadi kita cari tahu itu dari customer itu pengennya kayak gimana sih. Mungkin dari situ juga ada kayak misal produk-produk yang rekomendasi supaya dijual juga di SEO. Nah setelah ditetapin itu dari sales, dikasih datanya ke production. Nah di production itu ada R&D, Research and Development. Nah di situ itu mulai dicoba langsung dari yang saran-saran yang ada dari sales atau yang lainnya juga mungkin. Itu dicoba langsung kayak misal ada produk baru, itu dicari tahu resepnya gimana, dicari tahu itu gimana supaya rasanya lebih enak gitu. Iya Kak. Tapi di situ juga nentuin itu gimana macam-macam pokoknya. Kalau untuk produk gimana supaya lebih baik lah, yang bikin customer tertarik juga. Nah dan setelah udah ketemu itu baru ditentuin untuk harga jualnya. Nah itu kan pasti juga harga jualnya juga dari karena pasaran mahasiswa ya yang terjangkau, yang ramah di kantong gitu ya Kak. Dan setelah ada produknya baru itu baru ke marketing. Untuk marketing
promosiin dari produknya itu. Dan itu perlu koordinasi antara sales, production, dan marketing. Oke, berarti itu balik lagi ya Kak tadi ke koordinasi yang penting gitu antara satu divisi dengan divisi yang lain gitu ya Kak. Oke, nah di sini kan tadi udah nyebut kalau marketing itu nanti buat jualan gitu ya Kak. Terus gimana sih caranya dari SEO sendiri itu bisa kayak bertahan gitu Kak? Maksudnya unggul dalam persaingan, apalagi kan di sini di FT itu kan banyak ya Kak, nggak cuma SEO doang yang jualan gitu. Itu gimana Kak tips-tipsnya gitu? Oke, mungkin kalau dari SEO sendiri itu pertama ya ngebangun dari brandnya itu sendiri. Iya. Kita coba ngenalin lebih supaya gimana brand kita itu lebih dikenal gitu. Iya. Gimana Blaterian lebih dikenal. Oh iya betul Kak. Jadi dari situ dulu dan terus kita harus konsisten juga kalau dari segi kualitas, Iya. segi harga juga yang terjangkau. Iya, Kita Kak. harus konsisten juga dan emang harus ada selalu perbaikan dan itu pun Iya. dari ketiga departemen operasional itu. Oke. Tapi kalau misalnya gini Kak, kan ada pembeli itu kan macam-macam ya Kak. Kalau misalnya nanti ada kayak kritik dan saran gitu, kira-kira dari Kakak sendiri nanggepinnya gimana Kak? Kalau misal dari kritik dan saran itu kan itu yang nampung itu pertama dari salesnya itu ya. Iya Kak. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi evaluasi yang selanjutnya gitu. Dari kritik dan sarannya. Kalau misal emang sesuai dan bisa diterapin itu pasti bakal diterapin. Kritik dan sarannya. Oke, siap Kak. Nah, di sini tadi kan udah di-mention juga di biodata di CV dari Kanaval itu bahwa Kanaval itu ikut PMW juga ya, Kak. Nah, ikut PMW itu menurut Kanaval tuh gimana sih? Bagus apa enggak sih kira-kira buat mahasiswa, buat aku juga mungkin buat teman-teman yang lagi menyaksikan ini juga. Terus bisa nggak Kak kira-kira dijelasin kira-kira PMW itu ngapain aja sih gitu, Kak? Oke. Kalau menurut aku ya, PMW itu ya pasti bagus banget. Kalau mungkin dijelasin sedikit ya. Iya, boleh Kak. PMW itu program mahasiswa wirausaha. Iya. Itu tujuannya untuk kasih pendanaan ke mahasiswa yang mau usaha tapi mungkin belum ada modalnya. Dan kalau misal udah usaha juga pun kalau mau nambah modal juga bisa gitu. Oh iya dari Kak. PMW itu. Terus kalau ini Kak, gimana sih step-step dari Kakak ikut PMW sendiri gitu Kak? Dari mungkin kalau dari kita tuh susahnya tuh dalam pemilihan ide gitu ya Kak, dari semuanya. Terus gimana nanti nyusun proposalnya gitu Kak? Oke, ini cari idenya gitu. Iya, dari pemilihan idenya dulu mungkin Kak. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri itu nyarinya yang pertama dari misal kalau dari di Purbalingga ini nggak ada yang jual gitu. Itu mungkin bisa diajuin untuk ke proposal. Atau kalau yang udah ada yang jual tapi masih sedikit juga kayak yang aku jual itu masih sedikit banget itu. Kalau dilihat di Google Maps cuma ada satu bahkan. Jadi boleh di-spill gak Kak kira-kira apa gitu yang langka di situ gitu? Itu churros. Churros, iya. Tapi di sini berarti banyak gitu ya Kak peminatnya jadinya? Iya, kalau setelah dilakuin coba dijual itu habis sih. Jadi mungkin dari situ bisa disimpulin juga untuk dipertahankan dan diajuin proposalnya. Oke, buat pemilihan timnya sendiri itu gimana Kak kira-kira? Mungkin kan dari teman-teman semua ada yang dia tuh udah mau nih ikut PMW, cuman dia tuh kebingungan nih cari timnya gitu. Dari Kanaval sendiri ada tips nggak buat teman-teman semua gitu? Kira-kira gimana sih cara memilih tim yang baik gitu Kak? Cara memilih tim. Mungkin kalau dari aku sendiri kan coba cari teman-temannya yang emang punya satu tujuan dulu dan cari lingkungannya juga. Misal kalau join SEO itu ya pasti teman-temannya juga pada tertarik tentang kewirausahaan. Nah dari situ pun biasanya didukung juga, kayak misal dipilih tim-timnya atau dia bisa milih sendiri juga dari tim-timnya. Atau mungkin bisa juga minta saran ke dosen gitu. Untuk timnya yang misal dia tertarik tapi belum ada timnya, biasanya itu bakal dipilihin juga sama dosen, dibantu gitu ya, pasti bakal dibantu. Oke Kak, tadi kan udah ngomongin tentang tim gitu ya Kak. Nah timnya itu harus selalu satu jurusan atau boleh beda-beda jurusan gitu Kak? Oke, kalau tim itu bebas. Bebas kalau aja. Dari tim aku sendiri itu ada jurusan elektro, informatika, sipil, sama industri. Dan angkatannya juga 22 sama 23 juga.
Oh, berarti itu saling kolaborasi satu sama lain gitu ya, Kak. Terus beda-beda angkatan juga bisa gitu ya, Kak. Bisa. Oke. Nah, tadi kan udah menyinggung sedikit tentang dosen gitu, Kak. Kira-kira peran dosen di PMW itu tuh besar banget atau gimana, Kak? Kira-kira? Mungkin kalau peranan dosen pembimbing ya, itu Iya, betul. biasanya ya ngepastiin gimana usaha kita itu tetap jalan gitu. Jadi Iya. penting. Dan dari dosen itu juga biasanya suka kasih-kasih saran, Iya. kasih-kasih info, misal ke aku Iya. ada kegiatan ini bisa jualan aja di sini. Nah, itu biasanya dari dosen gitu. Ah, iya iya, Kak. Terus juga dari dosen itu yang menilai kita. Jadi Oke. ya penting juga untuk keberlanjutan usaha kita juga peranannya dari dosen. Oke, Kak. Jadi tuh kita harus temuin ide dulu, temuin tim dulu, nanti baru menghubungi dosen gitu atau gimana, Kak, alurnya? Iya, mungkin pertama itu kita kumpulin dulu dari Timnya. tim-timnya. Ya, oke. Setelah itu baru ada idenya, Iya. kita bikin proposal. Setelah itu kita ajuin ke misal ke dosen pembimbing, itu Iya. biasanya pasti bakal mau aja kalau dosen-dosen yang baik. Oke, Kak. Nah, kalau di PMW sendiri itu tuh tahapan yang paling susah gitu. Menurut Kak Naufal sendiri tuh apa, Kak? Tahapan paling susah. Iya. Kalau menurut aku itu di waktu-waktu kayak sekarang gitu. Oh, iya iya, Kak. Itu gimana caranya kita pertahanin konsisten semangatnya gitu untuk usaha. Iya Gimana iya. cara supaya timnya itu juga selalu mau belajar gitu. Itu menurut aku yang paling susah sih. Oke, Kak. Tapi nanti kalau misalnya nih kita udah dapat pendanaan gitu kayak Kak Naufal tadi, itu tuh nanti di akhir kita tetap harus bikin kayak laporan gitu atau gimana, Kak? Iya, kalau laporan itu ada di Iya. pertengahan pun ada laporan monetnya. Jadi di situ juga dinilai apakah usaha kita udah berjalan, gimana berjalannya, baik atau enggak. Iya. Mungkin dari dosen-dosen juga bisa kasih solusi-solusi juga kalau Oke. untuk usaha kita. Jadi untuk mastiin usaha kita itu jalan. Oke. Oke, Kak. Tadi kan dari tadi kita udah bincang-bincang nih, Kak. Nah, sebelum itu aku mau ngingetin ke teman-teman buat follow dulu IG dari HMTI dan juga IG dari Stardust dari divisi ED nih dari HMTI. Nah, selain itu jangan lupa teman-teman buat subscribe dan juga like di YouTube-nya HMTI. Nah, buat Kak Naufal sendiri ada nggak kira-kira mau promosi ke teman-teman gitu, Kak? Oke, mungkin aku promosi dari IG organisasi aku dulu ya. Iya. Dan ada SEO, itu bisa mungkin teman-teman bisa follow juga. Iya. Dan ada juga IG dari merek dagang SEO itu Blaterian. Oke ya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin bisa lanjut ke tanya-tanya lagi ya, Kak. Iya. Nah, dari tadi tuh kan kita udah bahas-bahas tentang misal Kak Naufal udah jadi SEO terus jadi tadi ikut PMW juga gitu. Nah, kalau misalnya di SEO sendiri gitu, Kak Naufal kira-kira pernah nggak, Kak, menghadapi kayak sebuah masalah gitu di dalam organisasi gitu. Terus kira-kira Kak Naufal nanganinnya gimana gitu, Kak? Oke. Mungkin kalau masalah terkait organisasi itu balik lagi karena di organisasi itu menurut aku yang paling penting itu koordinasi. Iya, Kak. Jadi masalah itu biasanya ada di koordinasinya gitu. Iya. Dan itu ya cara nyelesainnya ya gimana cara kita supaya bisa saling dekat, saling terbuka. Iya. Jadi bisa lebih diseringin main-main barengnya gitu. Iya, oke. Jadi itu koordinasi gitu ya, Kak, yang paling penting gitu. Karena emang iya sih, Kak, kalau di semua organisasi pun kalau misalnya kita komunikasinya kurang, itu juga nanti bakal menghambat ya, Kak, kayak proker-proker kita ke depannya gitu. Nah, buat tantangan terbesar sendiri nih dari Kak Naufal, apa sih dalam tadi kan dikatain Kak Naufal udah seimbang gitu ya, Kak, antara balance antara bisnis dan juga akademik. Terus tadi ada ikut lomba-lomba lagi gitu. Itu kira-kira tantangan terbesar dari Kak Naufal sendiri itu apa, Kak? Mungkin kalau tantangan terbesar yang udah pernah itu waktu pas ketiganya itu berjalan berbarengan gitu. Iya. Itu misal dari akademik ada, dari PMW ada, dari organisasi juga ada. Iya. Itu mungkin lebih, kalau dari aku sendiri lebih inget aja kalau organisasi PMW itu kita nggak sendirian gitu, kita tim. Iya. Jadi
kalau misal ada tugas yang emang nggak bisa kita kerjain pun kita bisa saling melengkapin sama yang lainnya juga. Iya Kak. Jadi bisa harus saling kasih kepercayaan ke yang lainnya juga. Iya. Kalau mungkin kalau emang misal kita itu emang harus pegang ketiga-tiganya gitu. Kalau menurut aku itu kita harus jalaninnya bareng-bareng gitu, karena Iya Kak. kalau kita jalanin bareng-bareng itu pasti rasa capeknya itu pasti bakal jauh beda sama kalau kita jalanin sendiri gitu ya Kak. Oke. Terus kira-kira dari Kak Naufal sendiri pernah nggak sih Kak, misal nih kan SEO tadi tentang jualan gitu Kak, misal lagi jualan terus misal di teknik tuh lapraknya juga lagi banyak gitu, kira-kira dari Kak Naufal pernah nggak Kak gitu? Pernah. Oh pernah. Terus gimana Kak solusinya gitu dari Kakak? Atau ngerjain lapaknya sambil jualan atau gimana Kak? Kalau mungkin bisa sambil-sambilan aja kali ya. Oh sambil-sambilan Iya, iya. misal sambil ngerjain tugas juga sambil ngeliat teman-teman bareng jualan gitu. Oh iya. Oke Kak. Tapi tetap selesai ya Kak waktu itu, lapaknya selesai terus ininya tetap lanjut gitu ya Kak? Sejauh ini sih selesai. Wih keren banget ya Kak. Terus gini Kak, menurut Kak Naufal sendiri gitu, di PMW itu langkah apa sih yang paling efektif gitu buat apalagi nanti berlanjutnya ke bisnis gitu Kak? Kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang efektif gitu menurut Kakak? Langkah efektif dalam apa? Dalam ini tadi nyusun PMW gitu-gitu Kak. Oh, mungkin kalau langkah efektifnya ya, itu yang pertama kita harus temuin teman-teman yang emang sejalan sama kita. Iya. Setelah itu pasti dengan berjalannya itu kita ngerasa have fun aja gitu kalau misal ada teman-temannya. Iya. Sama mungkin dengan apa ya, kalau mulai usaha gitu dengan PMW ini juga Iya. kita bakal ngilangin hambatan dari modalnya itu sendiri. Jadi kita udah nggak musingin modal, jadi fokus aja ke ide dari bisnisnya itu sendiri. Oke, karena mungkin nanti modalnya udah ada dapet gitu ya Kak dari ini fakultas atau dari univ juga gitu Kak. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah bincang banyak ya Kak. Terus dari Kak Naufal sendiri ada nggak tips gitu? Apalagi buat kita nih mahasiswa teknik industri yang misal kita mau memulai bisnis atau kita mau ikut PMW gitu Kak. Gimana biar mereka bisa mengelola waktu mereka sih gitu Kak? Oke. Mungkin kalau tips dari aku ya. Iya. Yang pertama itu harus mau belajar dulu, mungkin kalau terkait dari mengelola waktunya, dari manajemen waktunya, mulai dari jadwalnya, prioritasin, terus manfaatin waktu kosongnya, kurang-kurangin sosial medianya. Gitu dengerin ya teman-teman. Itu pasti bakal pengaruh banget ke mengelola waktu gitu. Dan harus dicoba mulai dijalanin juga supaya tahu gimana rasanya juga. Dan mungkin kalau terkait dari mengelola energinya gitu, ya pasti dengan bareng-bareng sama teman-teman itu pasti itu bakal ngebus banget. Dan mungkin kalau energi itu kan dari makanannya, jadi tetap makan yang bergizi, makan yang teratur supaya energinya juga baik. Oke, berarti jangan lupa makan ya Kak. Kalau buat mahasiswa teknik sendiri nih Kak, jangan lupa tidur ya juga nggak Kak? Iya dong, manfaatin selalu kalau misalnya ada waktu luang untuk tidur ya tidur. Iya, oke, siap Kak. Terus dari Kak Naufal sendiri bisa nggak kasih kita motivasi gitu Kak? Misalnya gimana sih kita mau mulai bisnis gitu, kira-kira Kak Naufal bisa nggak kasih kita motivasi gitu Kak? Oke, kalau motivasi ya, mungkin semua orang itu punya peluang untuk sukses, semua orang punya peluang untuk cobain berbagai macam hal yang mau dipengenin gitu. Dan mungkin dalam hal itu bakal banyak tantangannya, bakal banyak masalah-masalah yang ada itu. Merupakan hal yang wajar, hal yang biasa. Dan mungkin itu nggak usah dipusingin di awal, tapi dicoba mulai aja dulu yang dari hal-hal yang kecil dulu. Misal ikut PMW, jadi nggak yang langsung kita jalanin usaha gimana, tapi coba mulai nyicil-nyicil dari proposalnya, dari idenya, itu mulai dari yang kecil dulu, tapi harus konsisten. Oke, siap Kak.
Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak. Iya. Nah, dari ini Kak, kan Kak Naufal udah berhasil nih dapat pendanaan di PMW gitu. Apakah itu Kak Naufal tuh sekali bikin langsung berhasil atau gimana Kak? Boleh diceritain ke aku dan teman-teman juga Kak. Mungkin kalau dari pendanaan itu biasanya aku emang selama ini yang aku ikutin ya Langsung berhasil gitu ya langsung Kak. dapet Wah, pendanaan. keren banget ya Kak. Terus dari Kak Naufal sendiri selain PMW itu ada ikut PKM gitu-gitu nggak Kak? Oh iya, kalau kemarin itu sempat daftar PKN juga, Iya. tapi kemarin itu belum lolos. Oh, belum lolos. Iya. Tapi berarti ada ya Kak masa-masanya kita tuh nggak langsung berhasil semua gitu ya Kak. Jadi Iya. kita harus berusaha gitu ya Kak. Iya, harus selalu dicoba-coba lagi gimana dan harus dievaluasi kenapa kita nggak berhasil juga. Mungkin Oke. itu bisa diterapin untuk yang selanjutnya juga. Oke, siap Kak. Kemudian mungkin aku ambil kesimpulan ya teman-teman dari podcast yang udah tadi kita bincang-bincang gitu ya Kak. Jadi tuh apa sih perlunya dalam sebuah organisasi gitu Kak? Itu perlunya koordinasi, komunikasi antar satu sama lain. Terus tadi gimana sih kita bisa organisasi, juga akademiknya juga jalan. Itu kita harus kasih skala prioritas gitu ya Kak. Terus kita sebagai wirausaha, kalau misal kita sebagai mahasiswa mau berwirausaha, kita juga harus ambil langkah gitu ya Kak. Gimana sih biar kita mau itu, karena kita harus ada actionnya dulu gitu, karena semuanya kalau misalnya kita bayangin doang itu tuh nggak bakal terwujud kalau nggak ada actionnya juga ya Kak. Nah, mungkin itu sih kesimpulan dari podcast kali ini. Nah, tapi sebelum itu ada pertanyaan nih Kak, tadi dari IG-nya Something Blue nih. Eh, jadi gini pertanyaan Kak, aku bacain ya Kak. Iya, Bu. Nih, kan aku dengar terbilang SEO ini sendiri itu terbilang organisasi termuda yang ada di teknik. Nah, menurut Kak Naufal itu bagaimana sih inovasi Kakak agar SEO ini itu bisa menonjol gitu di unsur terutama di Fakultas Teknik? Itu pertanyaan yang tadi dari Something Blue Kak. Oke. Mungkin kalau dari ISU itu yang ngelakuin itu pertama kita coba kolaborasi juga Iya. sama nanti itu kedepannya ada dari bursa sama biwara. Jadi kita mulai belajar lah dari yang organisasi-organisasi yang memang udah puluhan tahun berdiri tentang kewirausahaan, itu kita coba belajar juga dari mereka. Iya. Dan mungkin kalau untuk gimana caranya lebih dikenal di Fakultas Teknik ini ya mungkin lebih dari ngebangun dari brand kita sendiri gitu supaya lebih dikenal dan lebih banyakin juga dari prestasinya juga supaya bisa lebih dikenal juga dari SEO. Oke, siap. Mungkin itu saja sih Kak dari podcast kali ini gitu Kak. Oke, mungkin itu aja podcast kita hari ini ya Kak tentang kewirausahaan. Lah, aku ingetin lagi buat teman-teman semua, jangan lupa nanti follow IG dari Stardust dan juga jangan lupa dibeli juga ya teman-teman. Nah, nanti di Stardust itu kita bakal banyak nih perintilan-perintilan baru gitu, apalagi seputar teknik industri gitu, barang-barang tentang teknik industri. Oke, jangan lupa dibeli ya teman-teman. Mungkin sekian aja podcast kita hari ini gitu Kak. Terima kasih banyak Kak Naufal yang udah berkenan nih ngeluangin waktu buat aku dan juga teman-teman semua, dan juga berbagi pengalaman-pengalaman dari Kak Naufal sendiri gitu. Semoga nanti pengalaman yang udah Kak Naufal share di sini itu bakal bisa bermanfaat buat aku dan juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin itu aja sih Kak podcast dari kali ini gitu dari HMTI Unsud sendiri gitu. Mungkin terima kasih banyak ya Kak buat Kak Naufal. Terima kasih juga undangannya. Iya, sama-sama Kak. Dari Kak Naufal ada nggak kesan pesan terakhir gitu buat teman-teman semua? Mungkin kalau kesan-pesan ya. Iya. Mungkin pesan aja kali ya. Iya, boleh Kak, boleh. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha tapi bingung, itu bisa tadi balik lagi ke cari teman-temannya yang sejalan gitu. Oke. Supaya bisa jalan have fun untuk bareng-bareng. Iya. Jadi jangan takut untuk kalau misal mau mulai. Jadi nggak usah pusingin dulu di mulainya, tapi mulai aja dulu. Oke. Dan nanti berjalannya waktu bakal selesai juga masalah-masalah yang bakal datang. Oke, cukup Kak. Cukup. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini.
See you di next podcast guys. Dadah. Dah.